Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Catherine dari kelas A2 dengan NIM 2190302010. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep bisnis. Produk atau jasa konsultasi yang saya ambil yaitu dari manajemen sumber daya manusia. Langkah-langkah yang pertama, menentukan produk yang akan dibuat, konsep bisnisnya. Dalam langkah-langkah ini ada 3 kriteria. Yang pertama, nama produk atau jasa diidentifikasi berdasarkan karakteristiknya. Rekaman hasilnya, nama produk atau jasa yang saya ambil yaitu jasa pengrekrutan karyawan yang sesuai dengan SOP dan berkompeten. Yang kedua, kriteria yang kedua itu ada deskripsi produk jasa, diidentifikasi dengan berdasarkan tuntutan pemangku kepentingan atau singkat, jelas, dan kata kunci. Deskripsi produk jasanya merupakan jasa pengrekrutan karyawan yang bersumber dari manusia atau potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada diri sendiri yang mencakup potensi fisik dan non-fisik. Kriteria yang ketiga, bentuk paket penjualan diidentifikasi berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan. Bentuk paket penjualannya yaitu saya milih paket. Paket maksudnya terakumulasi dari latar belakang pengetahuan, intelijensia, keahlian, keterampilan, dan human relation. Langkah yang kedua yaitu mengidentifikasi target pasar. Kriterianya di sini ada 2. Yang pertama, target pengguna atau klien diidentifikasi berdasarkan kemungkinan yang dapat menikmati produk atau jasa. Target pengguna klien di sini saya memilih pemasaran massal. Pemasaran tidak diferensiasi. Ya, maksudnya yang mampu bekerja sama dalam sebuah tim. Tahap yang kedua yaitu target lokasi pemasaran diidentifikasi berdasarkan geografi dan demografi. Target lokasi pemasarannya saya ambil dari nasional. Langkah yang ketiga, identifikasi alasan mengembangkan produk. Kriterianya ada 2. Yang pertama, kesenjangan produk atau jasa diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa. Kesenjangan produk atau jasa yang saya ambil di sini kualitas. Kualitas maksudnya untuk memudahkan koordinasi, meningkatkan kinerja karyawan secara optimal. Kriteria yang kedua, peluang pasar diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa. Peluang pasarnya saya pilih penetrasi pasar, menjual lebih banyak produk di pasar yang ada. Langkah yang keempat, mengembangkan fitur spesial. Dalam langkah keempat ini ada 4 tahap. Yang tahap pertama yaitu tujuan produk atau jasa dan penggunaan diidentifikasi berdasarkan survei dan analisa. Tujuan produk atau jasa dan penggunaannya di sini saya mengambil produk kenyamanan. Maksudnya ini adalah produk konsumen yang dibeli konsumen berulang kali. Tahap kedua, fitur-fitur utama yang ditawarkan diidentifikasi berdasarkan analisa tujuan dan penggunaan. Fitur-fitur utamanya di sini saya memilih janji yang dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan dalam sebuah perusahaan. Kriteria yang ketiga, manfaat produk atau jasa diidentifikasi sesuai pemangku kepentingan. Manfaat produk atau jasa di sini saya mengambil lainnya yaitu bertujuan untuk mempertahankan kontribusi sumber daya manusia pada setiap perusahaan. Kriteria yang keempat, reliabilitas produk atau jasa diidentifikasi sebagai jaminan keberlangsungan pengembangan bisnis. Reliabilitas produk atau jasa di sini yang saya ambil yaitu fungsi kritis. Maksudnya untuk mengurangi dampak negatif yang muncul dan mengancam pencapaian tujuan suatu perusahaan. Langkah yang terakhir yaitu mengembangkan tim manajemen.
Untuk kriterianya ada dua. Yang pertama, personal branding team konsultan diidentifikasi berdasarkan portfolionya. Personal branding team konsultan ada tiga. Saya mengambil salah satunya yaitu sertifikat, yaitu sumber daya manusia sebagai potensi manusiawi yang penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. Yang kedua, kriteria yang kedua yaitu kualifikasi tim diidentifikasi sesuai kerangka kualifikasi nasional. Untuk kualifikasi timnya, saya mengambil level kerangka kualifikasi yaitu level ke-8. Sekian dari saya, mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.